Halo, assalamualaikum YouTube. Kembali lagi di channel saya dan masih tetap dengan laptop HP 14S DK102AU yang akan saya uji kali ini dari segi bermain game. Nah, sebelumnya di video yang kemarin saya pernah membahas review sedikit mengenai spesifikasi maupun karakteristik dari laptop HP 14 DK102AU ini. Oke, sebelum kita menguji bagaimana performa dari laptop HP 14 SDK102AU ini bermain game, kita lihat ini adalah konfigurasi dari laptop ini. Untuk prosesor dia berada di clock 2,3 GHz ini. Kemudian untuk DirectX dia menggunakan DirectX 12. Sementara untuk VGA card dia menggunakan VGA card internal yaitu AMD Radeon Graphics Processor, itu lebih tepatnya Radeon Vega 2, di mana dia hanya menyediakan share sebesar 497 MB atau seperempat dari memori utama laptop ini yang sebesar 4 GB. Oke, jadi pertama kali kita akan mencoba ngetes game PUBG Lite. Kenapa PUBG Lite bukan PUBG yang biasa? Karena PUBG yang biasa itu speknya cukup tinggi. Saya nggak yakin apakah laptop HP 14 DK102AU ini mampu untuk memainkannya dengan lancar. Jadi saya menggunakan versi yang PUBG Lite-nya. Oke, kita coba mulai saja. Dan awal-awal kita mendapatkan angka yang lumayan, 63 fps. Jadi settingan PUBG ini adalah settingan defaultnya. Saya tidak mengeset ke tinggi ataupun rendah, sesuai defaultnya saja. Kita akan coba untuk bermain ya. Pasti cukup stabil di angka 46 fps. Ya, kita masih menunggu untuk memasuki match start. Di sini FPS-nya masih ada di angka 48 fps. Yuk, kita mulai. Yuk, kita terjun. Ya, cepet nih, biar cepet nih. Wah, ini tampaknya di es nih. Terjun 500 feet, 300 feet. Bentar. Yuk. Nah, di sini kita lihat agak ngedrop ya. Dia di 5 fps. Oke, tadi sempat ngedrop ya di 5 fps, sekarang kembali normal di 51 fps. Nah, kita kemana nih? Dari kita cari senjata dulu. Fluktuatif fps-nya, tapi masih cukup aman, masih di atas 40 fps. Ya, kita cari senjata nggak? Dapat. Kita coba sekali lagi untuk PUBG. Ini kalau kita percepat, dia turun fps ini sampai 41. Cukup cepat sekali ya. Wah, ada musuh ya.
Wah, mati. Ini cukup ada lumayan stabil di angka 60 fps memainkan PUBG Gillette. Dan akhirnya ada yang nembak. Mati. Oke, PUBG bisa ya untuk laptop ini. Khususnya ini menggunakan PUBG Lite, bukan PUBG yang biasa. Kita next untuk game selanjutnya. Ya, selanjutnya kita mencoba Dota 2. Di Dota 2 kita mendapatkan angka yang lumayan, di atas 60 ya. Kita di sini bahkan nyampe 91 fps. Untuk settingan gamenya sendiri ini ada default. Ya, kita coba pertempuran apakah ngedrop fps-nya. Masih di 68 fps. I'll sort this out. This'll sort you out. Ya, di 60 fps terlagi mati nih. Ya, mati. Ya, karena memang tujuannya coba buat ngetes aja. Jadi untuk game Dota 2 di laptop ini cukup berjalan lancar. You are asleep. I am awake. Yup, selanjutnya adalah game balap. Nah, game yang saya pilih ini adalah Need for Speed, tapi bukan Need for Speed yang terbaru. And I am apprehending this target now. Affirmative, requesting other units to help Lost Ranger escape. Dispatch, that code 3 just got clear. Ya, kita dapat 23 fps. Cepat ngedrop di 20. Need for Speed Rival ini walaupun gamenya tahun 2013 tapi cukup asik dimainkan. Kejar-kejaran dengan polisi ceritanya ini. Sempat ngedrop di bawah 20 tapi kembali lagi dia di angka normalnya di 25 fps. Officer reporting racers are destroying Cukup berjalan lancar walaupun ya kadang terganggu dengan sedikit lagi ya ketika dia menyentuh di bawah 20 fps. You are about to lose the cops. The escape bar. Oke, lumayan lah. Selanjutnya kita akan coba CSGO. CSGO ini rilis tahun 2012, cukup populer dengan namanya dulu Counter Strike. Kemudian ini adalah versi terbarunya dan versi terakhirnya CSGO ya. Maksudnya versi terakhirnya dari Counter Strike yaitu CSGO. Oke, kita main CSGO ya. Ini entah mengapa dia tampilan FPS-nya tidak keluar, tapi kita bisa kira-kira sendiri dari permainan game ini cukup lancar atau enggak. Kalau misalnya ini lancar, ini nggak ada lag-nya. Ini mungkin ada di kisaran 60 fps ya, 60 atau 70. Ini waktu nembak musuh juga tadi nggak terlalu lag ya, masih lumayan lancar ini. Mati dah. Oke ya, jadi CSGO viable ya untuk bermain di laptop HP ini. Ya, kita coba sekali lagi. Enggak kok, ini enggak lag, ini enak, lancar. Mana musuhnya nih? Ya, mati lagi dah. Oke, next terakhir kita akan mencoba game bola sejuta umat, yaitu PES atau PS. Itu kita pilih yang 2018 karena walaupun
agak jadul, tapi saya juga kurang yakin apakah bisa dimainkan di laptop ini. Kita lihat dulu, kita setting yang low dulu. Ini FPS-nya kita taruh di 60-60 biar bisa lebih lancar. Kemudian untuk spesifikasi kita di sini tidak memenuhi syarat untuk prosesor. Ditulisnya di sini enable dengan memori 3,5 GB juga enable. Sementara untuk RAM-nya 512. Jadi RAM 4 GB tadi itu dibagi untuk VGA-nya 512 dan tersisa 3,5 GB. Dan PS 2018 menganggap bahwa ini enable. Tapi kita akan coba paksa, kita akan coba jalankan saja. Nah, di sini ada message nih. Your computer does not need the minimum system requirement to run software. Karena ini bla bla bla, dia GPU RAM-nya minimal 2 GB dan memorinya harusnya 8 GB. Tapi kita tetap paksa, kita akan tetap coba jalankan. Untuk tampilan awal sebelum masuk game, di menunya sendiri ini 60 fps. Cukup tinggi, tapi belum tentu ya kalau dalam mode permainannya. Kemungkinan sih bakal sedikit turun. Kita coba saja. Kita coba match biasa aja. Langsung kick off. Sebelum main kita mendapat angka di 23 fps. Ya, kita mulai gameplaynya, kita lihat. Lumayan bisa main ya. Di sini dapat 28 fps, 26 agak laggy sih. Ini kalau RAM-nya ditambah 4 GB lagi mungkin akan lebih lancar. Pada waktu di setting kita melihat bahwa game ini dengan prosesor dan memorinya itu nggak bisa main ya, tapi ternyata cukup playable walaupun di angka di bawah 30 fps. Saya sudah lama tidak bermain game ini, agak lupa juga. Ya, offset ternyata saudara-saudara. Stabil ya, 30 fps. Ini tinggal nambah RAM aja sih, biar bisa dual channel. 4 GB juga lumayan. Ini game PS 2019 pun juga speknya nggak terlalu jauh sama ini, kemungkinan juga akan sama untuk nilai FPS-nya. Oke lah, ini buat main bola bisa lah ini PS 2018, PS 2019 dengan menggunakan laptop HP 14S DK102U pakai AMD Athlon Server, RAM-nya cuma 4 GB dan kita paksa bermain winning ya sekarang PS 2018. Nah teman-teman, gimana nih tadi ekspresinya ketika mencoba untuk menguji beberapa game? Kalau menurut saya sendiri sih cukup impresif ya, karena awalnya saya agak skeptis. Mengapa? Karena ini adalah AMD Athlon Server yang hanya punya
2 core dan hanya punya 2 thread. Akan tetapi ternyata lumayan kenceng juga nih. Padahal kalau kita lihat di skor Cinebench R15, dia nggak terlalu kenceng juga. Angka CPU-nya itu masih 233 ya. Itu mungkin setara dengan i3 generasi ke-6 ataupun kalau zaman sekarang itu angkanya mirip-mirip sama Intel Pentium Gold. Dan untuk VGA-nya dia sebenarnya itu masih di bawah Radeon Vega 3, tapi ternyata tidak terlalu jauh juga. Oke, itu saja review saya mengenai laptop HP ini, tepatnya laptop HP 14S DK102AU yang ditenagai dengan prosesor AMD Atom Silver 305U dengan clock 2,2 GHz dan VGA integrasi yaitu Radeon Vega 2. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.